1 Petrus 5 ayat yang kedua berkata seperti ini, "Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu, tidak dengan terpaksa tetapi dengan kerelaan tanpa mencari keuntungan, melainkan dengan ketulusan, bukan sebagai penguasa tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Dari ayat tersebut kita sebagai satu wadah yang dinamakan Family Blessing, di mana kita dipercaya Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa atau menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nah, saya menemukan satu kata lebih tepatnya adalah tentang bertumbuh. Sudah lihat bahwa kita sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menggembalakan jiwa-jiwa, kita perlu memastikan mereka semua alami yang dinamakan growth atau pertumbuhan. Melalui message ini kita akan sharing bersama-sama, ada beberapa poin yang ingin saya coba sampaikan tentang pertumbuhan apa saja yang perlu kita miliki seiring berjalannya waktu. Yang pertama adalah faith, iman. Iman ini adalah satu area yang paling penting, karena tanpa iman mustahil kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya saudara, bagaimana level kepercayaan kita dengan Yesus Kristus? Orang kalau percaya pada Tuhan itu beda sekali dengan ketika orang baru saja percaya kepada Tuhan. Sebagaimana saudara, ketika mereka sudah betul-betul percaya seutuhnya kepada Tuhan, dia tidak lagi khawatir tentang apapun yang ada di hari esok. Karena dia tahu dia bisa menyerahkan semuanya, semua aspek kehidupannya. Sama seperti seekor anjing. Di rumah kami ada anjing banyak, poodle. Pada saat anjing itu sudah mempercayai saya, maka dia akan berikan semuanya kepada kita. Kita bisa elus-elus dia, pegang kepalanya, pegang badannya, kakinya, bahkan kukunya. Tapi jikalau dia ada satu level yang dilihat bahwa masih belum percaya, dia bisa jadi antisipasi. Jangan-jangan. Nah, ini loh saudara. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Apakah kita seutuhnya, ya Tuhan, aku percaya seutuhnya kepada Engkau. Iman. Saya berdoa dan berharap semakin hari kita berjalan, maka biarlah iman kita ini seutuhnya yakin dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah tentang knowledge, pengetahuan. Pengetahuan kita akan Tuhan itu tidak bisa kalau kita cuma mengenal Dia sebagai seorang Juru Selamat. Harus ada pertumbuhan. Mengenal Dia sebagai seorang Bapa, ya, mengenal Dia sebagai seorang penyembuh. Secara pribadi saudara alami perjumpaan dengan Yesus seperti apa? Karena pasti beda antara orang satu dengan yang lain. Pengenalan akan Tuhan itu pasti mereka dapat menceritakan dengan pengalamannya masing-masing sendiri, karena Yesus datang bukan membawa agama, tetapi membawa relationship, hubungan yang sangat spesial yang dapat mengubahkan hidup kita semua. Nah, saya berdoa supaya ketika Anda menyaksikan ini, pengenalan akan Yesus itu semakin bertambah. Kalau Anda mengenal Yesus, maka engkau akan tahu apa yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Membantu saudara, memberikan kuasa, membawa engkau, mengangkat Anda. Engkau akan tahu. Kalau Anda mengenal saya, maka Anda akan tahu apa yang bisa saya lakukan untuk saudara. Oh iya. Tapi kalau saudara tidak mengenal saya, maka saudara tidak akan tahu sama sekali what can I do for you, what am I capable of, ya kan? Saya ini capable-nya apa? Karena saudara belum kenal, kan gitu. Nah, yang ketiga saudara, self control. Self control ini juga bertumbuh, ya. Sebagaimana kita berjalan di dalam Kristus, maka bukan lagi daging yang berkuasa, tetapi Roh Tuhan. Sehingga hal-hal yang membuat daging yang lebih mengendalikan diri, yaitu amarah, kepahitan, benci, iri hati, ya, teriak-teriak nggak jelas dan lain sebagainya, itu bisa terem. Mau teriak-teriak silakan, tetapi kan bukan untuk menyerang atau bukan untuk menghancurkan, untuk khotbah, deklarasi, silakan. Tapi saudara, yang ingin saya coba sampaikan adalah manusia ini memiliki bisa dikatakan daging yang sebagaimana itu dapat berkuasa. Tetapi melalui Roh Kudus, bukan lagi daging yang berkuasa, tapi Roh Tuhan yang berkuasa menuntun kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat menampilkan Kristus dengan cara menunjukkan ada
kesabaran, ya, menunjukkan ada pengertian, menunjukkan ada bukan sebuah tindakan yang dilakukan seketika dan nantinya ujungnya adalah sebuah penyesalan, bukan. Nah, sekarang self control, yang dimana kita berkata hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku, sehingga orang kan bisa melihat, wow, beda ya sekarang ya, karena ada Yesusnya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saya berkata, apa yang lagi yang harus bertumbuh? Passion, sabar, kesabaran dalam menantikan apapun yang Tuhan sudah janjikan. Karena saudara lihat, endurance, ini kita berkata di sana, ketahanan. Dan kita ini bukan lari 100 meter cepat, tetapi lari maraton, yang dimana ada saatnya kita bernafas, tetapi kita mesti keep on going, keep on serving, ya. Kalau Anda terlibat dalam pelayanan, terus melayani Tuhan, terus bergerak. Saudara berada dalam pekerjaan, terus ada endurance, ada passion. Kita percaya bahwa suatu saat pasti janji Tuhan akan digenapi. Tapi kalau misalnya bukan hari ini, maka besok kita berharap dan percaya. Kalau besok belum terjadi, besok lusa kita berharap dan percaya. Karena yang saya temukan adalah janji Tuhan itu ya dan amin pasti digenapi dalam kehidupan saudara. Dan tidak akan pernah tidak terjadi. Semua apapun yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Jadi melalui momen ini saya ingin mengajak Anda untuk sharing satunya yang lain. Apa saja yang telah bertumbuh di dalam kehidupan saudara ketika Anda hidup di dalam Kristus. Karena hari terus berjalan, waktu terus berjalan, dan pertumbuhan kerohanian kita harus terus berjalan. Dalam anugerah Kristus, juga anugerah Tuhan dicurahkan semakin bertambah-tambahnya lah kasih karunia dalam kehidupan kita semua. Yeshua Masiah, bless you.